Bab 6661. Konser Tawana di Tokyo sudah mengejutkan Charlie. Namun yang tidak ia duga adalah antusiasme penonton pada konser pertama di Auros Il jauh lebih tinggi daripada di stasiun Tokyo. Pada saat itu puluhan ribu penggemar di luar hampir gila, berteriak, menjerit, dan bahkan menangis. Dia dan Claire kembali ke ujung panggung berbentuk T dan mengamati kondisi seluruh tempat pertunjukan dari belakang. Para penggemar sudah sangat fanatik, hingga tingkat yang luar biasa. Semua orang di lokasi kejadian memiliki sepasang tongkat berpendar dan sepasang gelang berpendar sebagai bentuk dukungan. Yang menarik adalah topi dan gelang berpendar ini tampaknya dikendalikan secara seragam oleh teknisi pencahayaan di lokasi kejadian. Begitu warnanya berubah, semuanya akan berubah bersamaan. Puluhan ribu orang memegang tongkat neon yang sepenuhnya serempak, momentumnya sungguh menakjubkan. Dan kondisi penampilan Tawana benar-benar luar biasa. Sejak saat dia melangkah ke atas panggung, dia memancarkan vitalitas dan kondisi yang luar biasa. Dia bisa memegang mikrofon dan bernyanyi serta menari dengan sepenuh hati. Bahkan berlari melintasi seluruh panggung berbentuk T bersama para penari sejauh ratusan meter. Namun pernapasannya saat bernyanyi hampir tidak terpengaruh oleh latihan yang berat tersebut. Dan Charlie juga bisa mendengar bahwa itu adalah acara open mic sepenuhnya, tanpa melakukan lip-sync atau kecurangan. Ini berarti bahwa sebagai seorang penyanyi, kemampuan bermusik dan fungsi fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Hal ini juga mengingatkan Charlie pada raja terkenal Michael Jackson. Tarian Michael Jackson lebih sulit dan lebih intens, namun ia tetap dapat menjamin performa yang sangat stabil saat bernyanyi. Hal ini hampir tidak pernah terlihat di antara penyanyi idola domestik. Sebagian besar penyanyi idola domestik hanya peduli dengan menghasilkan uang. Saat tampil, mereka melakukan lip-sync atau menggunakan mikrofon setengah terbuka. Selain itu, karena kurangnya pelatihan fisik dan pelatihan profesional yang memadai, jika mereka bernyanyi dan menari saat sesi open mic berlangsung sepenuhnya, pada dasarnya pertunjukan tersebut akan berubah menjadi adegan kecelakaan mobil. Banyak penyanyi bahkan tidak bisa bernafas dengan teratur saat bernyanyi dan menari, apalagi bernyanyi. Charlie, yang tidak pernah memuja hal-hal asing dan tidak pernah berpikir bahwa bulan lebih bulat di luar negeri daripada di rumah, ditemukan untuk pertama kalinya bahwa ada kesenjangan yang sangat besar dalam tingkat profesional dan kualitas profesional penyanyi dari timur dan barat. Charlie juga telah menonton lebih dari satu konser Sarah. Sarah sudah menjadi penyanyi idola yang sangat profesional di Tiongkok. Namun, dari sudut pandang yang objektif dan adil, Charlie percaya bahwa kemampuan profesional Sarah jauh lebih rendah daripada Tawana. Terlebih lagi, Tawana hampir menulis lirik dan musik untuk lagu-lagu yang dinyanyikannya, yang bahkan lebih menakjubkan lagi. Yang tidak diketahui Charlie adalah bahwa Tawana, yang sedang bernyanyi dan menari di depannya dengan membelakanginya, ia juga menahan kekuatan besar di dalam hatinya. Dia ingin menyerahkan adegan panggung terbaik dan terindah miliknya kepada Auros Hill, karena menyerahkannya kepada kota ini berarti melakukan hal itu untuk Charlie. Yang paling diharapkan adalah setelah penampilan malam ini, media internasional dan para penggemar akan memberikan penilaian bahwa level penampilannya melampaui penampilan sebelumnya. Dia merasa bahwa selama dia bisa membuat dunia memiliki konsensus seperti itu, maka emosi yang ingin dia ungkapkan kepada Charlie akan terlihat dengan sendirinya. Karena berbagai alasan objektif, dia tidak menceritakan beberapa pikiran batinnya kepada Charlie. Jadi, dia memutuskan untuk menggunakan metode ini agar Charlie bisa merasakannya. Saat ini, di sisi lain belakang panggung, Trevor juga memperhatikan penampilan Tawana di atas panggung dengan saksama. Sejak ia dan Tawana menjalin hubungan, ia menghadiri sebagian besar konser solo Tawana. Dia belum pernah melihat Tawana bekerja sekeras itu di konser manapun. Ini bukan berarti Tawana tidak mengerahkan upaya terbaiknya di konser-konser sebelumnya. Bab 6682. Namun, konser ini benar-benar melampaui penampilan biasanya, jauh di luar kemampuannya. Saat itu, agen tersebut berdiri di sebelah Trevor, dan dia tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan lantang dan penuh semangat. Tawana memasuki negara bagian terlalu cepat hari ini, dan keadaan ini tampaknya belum pernah terjadi sebelumnya. Saya punya firasat bahwa konser ini akan menjadi penampilan terbaik dan tersempurna yang pernah ia berikan. Bagi sang agen, ia melihat penampilan Tawana hari ini dan merasa bahwa levelnya telah meningkat satu langkah lebih jauh. Ini sangat jarang terjadi bagi seorang penyanyi yang telah berada di puncak karirnya selama bertahun-tahun. Ini seperti rekor dunia untuk lari 100 meter putra. Bahkan Bolt sendiri pun tidak bisa menembus angka 9,58. Di mata agennya,
Tawana sudah memecahkan rekor pribadinya 9,58 di awal hari ini. Trevor merasakan emosi yang campur aduk saat itu. Agen tersebut tidak tahu mengapa Tawana tampil begitu baik. Namun, ia mengetahuinya dalam hatinya. Alasan mengapa Tawana bekerja sangat keras dan bahkan berprestasi melebihi kemampuannya sepenuhnya karena Charlie, siapa yang menemani istrinya di sisi lain panggung. Melihat Claire berada di samping Charlie, Trevor merasa sedikit lega. Dia merasa bahwa ada satu hal yang dapat berfungsi sebagai sinyal yang sangat jelas tentang apakah hubungannya dengan Tawana akan berubah secara substansial di masa depan. Dan itulah pernikahan antara Charlie dan Claire. Selama Charlie tidak bercerai, sekalipun Tawana menyukai Charlie dalam hatinya, dia mungkin hanya akan memendam perasaannya di dalam hati dan tidak akan putus dengannya. Jadi, sebelum Charlie bercerai, dia aman. Dan melihat sikap Charlie terhadap istrinya, Trevor menyimpulkan bahwa Charlie pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk menceraikan istrinya di masa depan. Saat itu, Tawana di atas panggung telah selesai menyanyikan lagu pembukaannya malam ini. Para penonton di lokasi kejadian juga merasakan kegembiraan yang berbeda darinya, dan lagu pertama itu membuat mereka bersemangat. Setelah menyanyikan lagu pertama, Tawana melangkah ke depan panggung peragaan busana, berdiri di tepi panggung dan berteriak dengan lantang. "Halo Tiongkok! Halo Bukit Auros." Para penonton di lokasi kejadian langsung merespons dengan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah. Tawana menunggu selama puluhan detik, dan setelah tepuk tangan berangsur-angsur berhenti, dia melanjutkan. "Suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di sini dan tampil untuk Anda. Meskipun ini pertama kalinya saya di kota ini, dalam perkenalan yang sangat singkat, saya telah jatuh cinta sepenuhnya pada tempat ini dan orang-orangnya. Saya tahu bahwa banyak di antara Anda datang dari kota lain atau bahkan negara lain. Banyak orang, seperti saya, yang datang ke sini untuk pertama kalinya. Saya harap Anda bisa mencintai dan menikmati keindahan kota ini seperti saya. Terima kasih. Karen." Pertunjukan tersebut menerapkan kebijakan Lotera Global. Meskipun sebagian besar penonton berasal dari Tiongkok, penonton yang dipilih dari Aurus Hill hanya mewakili sebagian kecil. Ketika para penonton ini mendengar bahwa idola mereka memberikan penilaian yang begitu tinggi terhadap kota asal mereka, kegembiraan mereka tentu saja tak terungkapkan dengan kata-kata. Bahkan Claire pun merasa gembira. Dia tidak menyangka bahwa Tawana akan jatuh cinta deeply pada kota ini. Lalu dia dengan gembira memeluk lengan Charlie dan berteriak dengan antusias. "Suami, penilaian Tawana terhadap Auros Hill sangat tinggi. Terlihat jelas bahwa dia sangat menyukai tempat ini." Charlie tersenyum sedikit malu-malu. Dia selalu merasa bahwa kata-kata Tawana dimaksudkan untuk memiliki makna. Namun, ia juga berharap bahwa pernyataan itu tidak ditujukan kepadanya. Bab 6683. Karena penampilan Tawana sangat bagus, konser ini merupakan kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tawana sendiri juga menahan energinya. Jadi dia tidak melakukan kesalahan apapun sepanjang konser. Dan suaranya begitu sempurna sehingga bisa disebut setara dengan kualitas studio. Agennya bahkan sudah mulai mempersiapkan perilisan serangkaian album DVD live eksklusif berdasarkan konser hari ini, yang diperkirakan akan sukses besar. Claire berada di sisi panggung, menyaksikan seluruh pertunjukan dengan penuh antusiasme. Selama lebih dari 3 jam, Tawana hampir bernyanyi dan menari tanpa henti. Dan pergantian pakaian yang sering terjadi di tengah perjalanan berlangsung secepat perang. Namun, Tawana tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Setelah semua lagu asli dari konser tersebut dibawakan, Tawana kembali ke panggung untuk menyanyikan sebuah lagu khusus untuk semua orang, di tengah sorak-sorai puluhan ribu penonton, memberikan kesempatan kepada para penggemar saat ini untuk menghabiskan malam yang sempurna yang tidak akan pernah mereka lupakan. Setelah pertunjukan, lampu-lampu di seluruh Stadion Pusat Olimpiade menyala terang, dan lagu-lagu terkenal Tawana diputar lagi melalui pengeras suara. Meskipun para penonton enggan untuk pergi, mereka tetap pergi dengan tertib saat dia bernyanyi. Saat dia meninggalkan panggung, dia melakukannya melalui lift yang berada di tengah panggung. Lift itu membawanya dengan selamat ke dalam panggung, dan dia berlari langsung ke arah Charlie. Agen itu sangat bingung. Setelah pertunjukan, sesuai kebiasaan Tawana, bukankah seharusnya dia langsung datang menemui dia dan pacarnya? Mengapa dia malah pergi ke ujung yang lain? Saat itu, Tawana sudah datang menemui Charlie dan Claire. Dia masih sangat bersemangat dan bertanya kepada mereka dengan antusias.
Pak Wade, Bu Wade, apakah penampilan saya hari ini bagus? Claire memujinya dengan penuh emosi. Penampilanmu hari ini sungguh luar biasa, sempurna hingga tak tertandingi. Saya merasa bahwa banyak lagu Anda bahkan lebih sempurna saat dinyanyikan secara langsung daripada versi studio yang terdengar di CD. Tawana tersenyum malu-malu saat itu dan berkata, Keadaan saat ini terlalu baik. Ini adalah penampilan yang luar biasa. Sebaiknya kita tidak mengecewakan para penggemar Aurus Hill. Pada saat itu, agen tersebut berjalan melintasi seluruh panggung dari belakang panggung menuju Tawana di ujung lainnya dan berkata, Tawana, penampilanmu hari ini sungguh luar biasa. Aku belum pernah melihatmu dalam kondisi sebaik ini. Konser hari ini mungkin akan menjadi yang terbaik dalam karir Anda. Tawana tersenyum dan berkata, Itu bagus sekali. Tolong bantu saya memperhatikan reaksi opini publik di internet. Jika penonton yang telah menyaksikan konser ini menganggapnya bagus, kalau begitu, kami akan segera merilis DVD-nya. Tidak masalah, agen itu berkata dengan penuh semangat. Saya punya firasat bahwa setelah DVD konser ini diproduksi, buku ini akan terjual setidaknya 5 juta kopi. Setelah itu, dia melihat jam dan berkata, Tavana, ayo cepat hapus riasan kita dan bersiap untuk kembali beristirahat. Kita akan menghadapi pertandingan yang berat besok. Tavana berkata. Setelah menghapus riasan wajahku, biarkan tim mengantar saya ke Classic Mansion. Saya ada pesta makan malam di sana malam ini. Agen itu sedikit terkejut, tetapi langsung setuju. Baiklah, saya akan mengaturnya. Tavana menatap Charlie lagi dan berkata, Pak Wade, silahkan datang nanti, dan kita akan membicarakan Feng Shui untuk beberapa konser berikutnya. Tidak masalah, Charlie langsung setuju. Serangkaian alasan yang diberikan ini tidak lebih dari sekadar memberi Claire alasan yang masuk akal. Setelah setuju, Charlie melihat bahwa hari sudah semakin larut. Jadi dia berkata kepada Tawana, Nona Sweet, silahkan lanjutkan pekerjaan Anda. Kita harus segera berangkat. Aku akan datang besok. Bab 6684. Tawana mengangguk, menatap Claire, dan bertanya padanya. Apakah Nyonya Wade akan datang besok? Claire ragu-ragu. Aku belum bisa memastikan sekarang. Saya ingin datang, tetapi saya ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Mari kita lihat besok. Oke. Tawana tidak memaksakan diri, dan berkata sambil tersenyum. Lagi pula, Anda sudah memiliki sertifikat konsultan khusus. Kamu bisa datang kapan saja kamu mau. Setelah Charlie dan Claire mengucapkan selamat tinggal kepada Tawana, mereka meninggalkan pusat tersebut melalui jalur karyawan. Keduanya berjalan sejauh 1 kilometer sebelum melihat 2 sepeda sewaan. Jadi mereka pulang bersama. Claire bertanya kepada Charlie, Suami, apakah kamu akan pergi ke Classic Mansion nanti? Charlie mengangguk dan berkata, Ya, Tawana tampaknya telah mengundang beberapa pemimpin dari Changying Automobile. Dan mereka harus membahas situasi Feng Shui nanti. Aku akan mengantarmu pulang dulu, lalu aku akan berkendara ke sana. Claire berkata, Suami, jika kamu ada urusan, lakukan saja, aku bisa kembali sendiri. Bagaimana mungkin itu terjadi? Charlie berkata tanpa ragu-ragu. Aku harus mengantarmu pulang dengan selamat sebelum aku bisa merasa tenang. Lagi pula, topik yang ingin mereka bicarakan di tahap awal tidak ada hubungannya dengan saya, jadi tidak perlu bagi saya untuk pergi sepagi ini. Saya mengerti. Claire mengangguk pelan tetapi tidak mengajukan pertanyaan lagi. Saat ini, di Classic Mansion, sekelompok selebriti kaya dari Amerika Serikat telah duduk di bilik berlian Classic Mansion dengan perasaan cemas. Tawana belum tiba. Orang-orang yang duduk di sini saat ini adalah Steve Rothschild dan saudara barunya, Matt Finkelstein. Saat para selebriti dari Amerika Serikat ini melihat Matt, mereka tahu bahwa akan sulit untuk lolos begitu saja hari ini. Faktanya, tak satu pun dari mereka yang bersedia datang ke China dari jauh. Namun reputasi Steve terlalu besar. Mereka tidak berani membantahnya dan hanya bisa datang dengan patuh. Setelah menunggu selama puluhan menit, Orville datang dan membuka pintu kotak itu, lalu berkata kepada Steve, Tuan Rothschild, 2 tamu terhormat telah tiba. Semua orang menengadah dan melihat 2 orang muda berjalan di belakang Orville. Mereka adalah Tawana dan pacarnya, Trevor. Para tamu yang diundang itu semuanya ingin membunuh Tawana. Ketika mereka melihat Tawana datang, mereka semua merasa gelisah dan buru-buru berdiri. Tawana mengingat ajaran Charlie. Jadi begitu dia masuk pintu, dia tersenyum dan berkata, Semua orang sudah berkumpul, jadi cepatlah duduk. Mari kita makan dulu. Setelah itu, dia menoleh ke Orville dan berkata, Tuan Hong, tolong minta pelayan untuk segera menyajikan hidangannya. Orville langsung berkata, Baik Nona Sweet, saya akan segera memberitahu Anda. Orville berbalik dan keluar, sementara Tawana dan Trevor menemukan 2 kursi kosong yang bersebelahan dan duduk. Steve tidak mengatakan apa-apa.
Matt juga tidak berbicara, dan anggota kelompok lainnya tidak berani mengganggu kedamaian. Barulah ketika pelayan membawakan 8 hidangan dingin, Tawana mengambil sumpit dan berkata dengan tenang, "Sudah sangat larut, semua orang pasti lapar. Ayo, cepat makan, dan jangan bicarakan hal lain." Sambil berkata demikian, dia berinisiatif mengambil sumpit dan makan dengan lahap. Para tamu ini tidak tahu apa yang sedang direncanakan Tawana, namun mereka tahu betul bahwa Tawana sebenarnya tidak akan mengundang mereka makan malam. Jadi salah satu dari mereka memberanikan diri untuk berkata, "Nona Sweet, kami telah banyak menyinggung perasaan Anda di masa lalu. Kami harap Anda dapat mengingat persahabatan lama kita dan tidak mempermasalahkan hal itu." Tawana melambaikan tangannya. "Jangan bicarakan ini dulu. Ayo makan dulu." Setelah kita kenyang, seseorang akan datang dan berbicara denganmu. Bab 6685. Kelompok itu adalah kenalan lama Tavana. Namun mereka belum pernah melihat sisi Tavana yang sedingin itu. Pada saat itu, Tavana sama sekali mengabaikan tatapan gugup dan gelisah dari kelompok tersebut, dan hanya fokus makan dengan ekspresi kosong. Yang lainnya sangat khawatir, jadi mereka semua menatap Steve. Mereka datang ke Tiongkok dari jauh demi Steve, atau mereka datang karena tekanan dari Steve. Saya kira Steve mendukung Tavana. Namun tampaknya bukan itu masalahnya. Beberapa orang menundukkan kepala dan berbisik satu sama lain. Lalu salah satu dari mereka menatap Steve dan bertanya dengan gugup, "Tuan Rothschild, bisakah Anda menjelaskan secara garis besar apa tujuan Anda mengizinkan kami datang ke Tiongkok?" Steve berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Nona Sweet barusan? Kamu makan dulu, nanti akan ada yang datang untuk berbicara denganmu." Semua orang menjadi semakin panik. Siapa yang mau makan jika tidak ada penjelasan yang jelas? Lagi pula, semua orang ingin membunuh Tawana sebelumnya. Matt khususnya, melepaskan uang tersembunyi senilai 1 miliar. Sekarang, Tawana duduk di meja yang sama dengan mereka. Jadi, wajar jika mereka khawatir Tawana akan membalas dendam. Selusin orang itu mengambil sumpit. Ia ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu meletakkannya kembali. Dan siklus ini diulangi beberapa kali. Tepat ketika mereka semakin khawatir, pintu kotak itu tiba-tiba didorong hingga terbuka. Orvela yang mendorong pintu hingga terbuka. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, dia segera menyingkir dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, silahkan." Charlie masuk tanpa sepengetahuan semua orang. Selusin tamu yang terbang dari Amerika Serikat terus-menerus memperhatikan Charlie. Penasaran seperti apa pemuda ini, dan bagaimana dia bisa menjadi orang terakhir yang datang ke makan malam Steve. Charlie tidak ingin membuat episode penutup, namun ia harus memulangkan istrinya terlebih dahulu sebelum bisa hadir di sini. Begitu Charlie memasuki kotak itu, Steve segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, Anda di sini. Silakan duduk di sini," katanya sambil menunjuk ke kursi di sebelahnya. Tawana, yang baru saja mengucapkan satu kalimat dan mulai makan, ia juga meletakkan sumpitnya dan berdiri, sambil berkata dengan hormat, "Tuan Wade." Matt juga berdiri dengan tergesa-gesa seperti anjing pak. Dia tidak berani menyapa Charlie, tapi dia hanya membungkuk kepada Charlie. Meskipun yang lain tidak mengerti dari mana Charlie berasal, mereka menduga dari postur tubuhnya di hadapan mereka bahwa dia jelas bukan orang biasa. Mungkin dialah yang diam-diam mendukung Tawana. Jadi semua orang juga segera berdiri dan berdiri di sana dengan jujur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Charlie menghampiri kursi kosong di antara Steve dan Tawana, lalu duduk. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Terima kasih semuanya telah datang ke Tiongkok dari jauh. Di satu sisi untuk merayakan kesuksesan Tawana, dan di sisi lain untuk mendukung teman saya, Bapak Hong." Semua orang terdiam sejenak. Siapakah Tuan Hong? Belum pernah mendengar namanya. Charlie meregangkan tubuhnya, bersandar di sandaran kursi, dan berkata dengan santai, "Saya melihat beberapa di antara kalian tampak familiar, dan kalian semua pasti tokoh-tokoh terkenal. Aku sangat penasaran, mengapa kamu tidak bisa menjalani hidup yang baik? Mengapa kamu harus melakukan hal-hal cabul dan mesum itu?" Charlie bertanya begitu lugas, sehingga tidak ada yang berani menjawab. Apa yang mereka lakukan di pulau itu memang sangat keterlaluan. Itulah sebabnya mereka membunuh orang-orang yang terkait dengannya satu persatu untuk menutupi kejahatan mereka. Sebelumnya sudah ada karakter yang mirip dengan Matt, yang juga membeli sebuah pulau dan mengorganisir semua orang untuk mengadakan pesta.
Dia terbunuh di penjara beberapa waktu lalu. Sesuai rencana mereka, kali ini mereka harus memaksa Matt untuk membunuh Tawana terlebih dahulu. Lalu cari kesempatan untuk membunuh Matt. Jika petunjuk ini juga dipotong, maka mereka pada dasarnya bisa merasa tenang. Namun yang tidak diduga siapapun pada saat itu adalah bahwa masalah ini akan berakhir seperti ini sekarang. Melihat tak seorang pun dari mereka berbicara, Charlie berkata, "Kalian semua tidak mau bicara kan? Baiklah, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku akan melakukannya." Setelah itu, Charlie sedikit meninggikan suaranya. Pertama-tama, kau ingin membunuh Tawana. Anda sebenarnya memiliki niat untuk membunuh seseorang. Jadi, setidaknya kamu harus bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Saya bisa membuat kesepakatan dengan Anda atas nama Tawana. Mulai sekarang, Tawana tidak perlu lagi memberitahu siapapun tentang urusanmu. Tapi, kau harus menghentikan semua tindakan yang menyakiti Tawana. Selain itu, Anda harus meminta maaf kepada Tawana atas tindakan Anda sebelumnya dan memberikan kompensasi atas Kerusakan mental yang dideritanya. Salah seorang dari mereka merasa senang dan berkata dengan cepat, tidak masalah. Asalkan Nona Sweet tidak menceritakan rahasia kita kepada siapapun. Kami tidak akan pernah menyinggung Nona Sweet lagi. Mengenai kerusakan mental yang Anda sebutkan tadi, kami bersedia menanggungnya." Orang-orang ini tahu betul bahwa meskipun mereka tidak tahu dari mana Charlie berasal, bahkan Steve pun menghormatinya, yang menunjukkan bahwa pria ini bukan Orang yang sederhana. Jika dia benar-benar kesal, Steve mungkin akan menjadi orang pertama yang tidak setuju.